Lu ngapain bawa-bawa kamera kayak ginian ke sini? Ini lagi in-frame nih. Sesuai sama bintang tamunya. Siapa emang? Jurnalis kampus. Halo guys. Iya, hai. Tuh. Tuh, lo masih magang juga ya? Sini duduk, udah duduk baik-baik, simpen dulu ininya. Ya, aku cantik lah ya, hai guys ya gitu ya. Iya, duduk. Nah, gimana kalau kita panggil aja? Oh iya, gue juga pengen belajar. Masa gue ngeplok begini? Iya, nggak ada kabel juga biasanya kan kalau Minggi ada itunya. Oh iya, yaudah gue langsung tanya ke orangnya aja ya. Itu lensa masih ketutup. Oh iya, namanya juga masih belajar. Kan aku bilang juga dia lagi magang. Ya, udah mah telat datangnya, bawa-bawa kayak ginian gak tahu makainya gitu ya. Nggak, bau kebohongan. Panggil buruan, gue pengen belajar jurnalis. Mana bintang tamunya, Cing? Nengok kanan lah. Ih, harusnya kan nama gue ya. Gitu ya? Oke. Halo. Halo Bang. Selamat datang Bang. Selamat datang. Di Terima acara kasih So sudah Asik. mengundang. Welcome. Kok dingin? Udah. Ruangan beras ya soalnya. Oh, iya. Iya kan. Betah lo ya jadinya. Iya benar. Halo AA. Halo lagi. Gimana nih? Iya, introduce myself dulu, Iya. Perkenalan diri sendiri dulu. Iya, betul banget. Oke, kalau nama saya sih Tri Asep Tumbara. Nah, kalau di sini kan karena kita akan bahas UKM kan. Di UKM itu saya aktifnya, terutama yang akan kita bahas, LPM Sinergis Uniku, Lembaga Pers Mahasiswa. Itu saya pernah menjabat sebagai pemimpin umum juga dan sampai sekarang juga masih, ya walaupun tidak seaktif dulu, masih suka aktif juga. Masih suka kumpul-kumpul juga. Santai. Namanya Asep. Kenapa itu? Kenapa? Oke, nah teman-teman. Oke. Kebetulan cowoknya namanya Asep juga Bang. Oh gitu? Iya, Asep. Waduh. Oke. Teteh namanya siapa? Pegangan Oh, tangan Nanda. lagi. Asep. Oke teman-teman semua, nah di sini ada AA Pers. Asep. Sebut Asep aja lah. Pers. Enggak, jangan Asep Asep, juga deh, boleh. nantinya inget ayam. Karena aku mau ganjen dikit. Tri aja, Tri. Tri aja boleh, Tri. Iya, Tri. Gue sering panggil Tri juga. Iya. Gimana Bang Tiga? Tri. Udah, gak lucu. Oke. Parah. AA kan tadi AA menjelaskan tentang vers ya, Ayah. Pers. Pers pakai P, orang Sunda Oh, pakai P. Pakai P. Pers. Heeh. Biasanya apa sih itu suatu UKM yang mewadahi apa? UKM ya kita ke orang-orang yang memang berminat ke jurnalisme sebenarnya. Oh, jurnal. Ke jurnalisme. Jadi ya seperti yang kalian lihat media massa itu kerjanya seperti apa sih gitu kan. Kalau di lokal kan kita tahu ada beberapa ya media-media lokal Kuningan, di nasionalnya ada Detik, ada Kompas, ada Tirto, banyak lah itu kan. Jadi ya sebenarnya UKM LPM Sinergis itu lembaga pers mahasiswa atau kita biasanya sebutnya Persma, lebih pendeknya Pers Mahasiswa, itu kerjanya itu sama sebenarnya dengan media arus utama yang lain. Kita bikin berita, kita kalau memang ada sumber daya kita bikin liputan langsung juga dengan kamera, dengan reporter segala macam. Sama saja sebenarnya seperti media arus utama, cuma bedanya kita pers mahasiswa itu beroperasinya di kampus. Dalam hal ini berarti LPM Sinergis Uniku beroperasinya di Universitas Kuningan. Jadi base camp-nya ada di Universitas Kuningan. Dan secara keorganisasian itu sebagai UKM tingkat universitas. Jadi kalau ditanya untuk siapa, ya siapapun yang minat terhadap jurnalisme dan menulis tentunya. Sebelum panjang lebar nih Bang ya,
kita awal-awal dulu Bang. Dibentuknya kapan? Kan kita Dibentuk. mau ora tahu ini Bang. Iya, Iya, benar. ya. Dibentuknya kalau tahunnya itu sekitar 2014, 14 deh, 14. Oh, baru berarti ya? Baru Lama juga 2014. tergantung nih. Kan tadi ada dari 1900, ini 2000-an berarti baru. Iya, tergantung nih viewpointnya gimana nih. Tuh kan, Enggak, 2014 lu tuh masih foto gini. Weh. enggak gini. Gitu. Berarti tanggal berapa Bang? 14 Februari. 14 Hari Februari. Valentine. Oh pas Valentine. Iya. Diresmikannya sama siapa? Valentine Asen. Iya, yang Valentine. 14 Februari 2000. Bang kalau kegiatannya apa aja Bang di LPM tadi Bang? Kegiatannya tadi kegiatan jurnalistik tentunya ya. Nah Tadi kalau udah dibahas. iya maksudnya jurnalistik tuh ngapain kan? Iya, Bang? kan banyak ya benar. Kalau kegiatan jurnalistik kan kita ini dulu ya. Pertama kegiatan jurnalistik, kedua kita itu kegiatan diskusi, ya kan? Karena apa? Kenapa ada diskusi? Karena jurnalisme itu menurut saya itu ilmu yang bukan hanya kita bisa jago dengan hanya mempelajari jurnalisme itu sendiri. Kan jurnalis itu kan mengabarkan suatu peristiwa kan, mengabarkan suatu isu. Sebelum menulis itu minimal dia secara garis besar paham isunya. Ya kan? Nggak mungkin nulis aja nanti beritanya jelek jadinya. Oke. Jadi kita ada diskusi supaya idenya kokoh, ada kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik ya sebenarnya kayak kita rapat redaksi, kita nentuin kita mau liputan apa nih, terus kita tentuin yang bertugasnya siapa, yang mau jadi reporter siapa, baru nanti turun ke lapangan nanti reporternya nulis, setelah nulis kirim ke editor kirim ke Pemret kirim ke bagian penerbitan. Oh, Kayak berarti gitu. ada terstruktur ya? Terstruktur lah, lumayan terstruktur lah. Oke. Tadi kan ada diskusi ya, Ayah. Betul. Biasanya kalau misalkan dari organisasi tersebut atau pers itu kan bikin berita nih. Biasanya kan suka ada bagian-bagian kalau misalkan mau bikin berita tuh ada tubuh berita, headline, deadline yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ketika pers membuat suatu berita yang akan dimuat, ada gak sih syarat-syarat berita ini layak di-publish gitu? Iya, idealnya sih sesuai kode etik jurnalistik tentunya ya. Artinya kayak prinsip-prinsip di mana kedua belah pihak harus dikonfirmasi. Contohnya dalam suatu isu. Jadi suatu isu itu nanyanya jangan hanya ke pihak tertentu aja, tapi ada konfirmasi, minimal konfirmasi ke pihak yang lain. Yaitu kan prinsip cover but set ya istilahnya. Tapi meskipun prinsip kedua belah pihak ini kadang-kadang emang membuat jurnalismenya agak nggak berimbang juga, tapi itu nanti bahasannya panjang lagi. Tapi intinya yang pasti harus ada konfirmasi ke kedua belah pihak. Oke. Terus sesuai dengan ejaan, ya kan? Kalau berita kan nggak boleh kayak singkatan, nggak boleh gitu kan? Nggak boleh. Sebenarnya bahasa gaul boleh, tapi kan kalau untuk artikel berita, terutama berita langsung itu sangat jarang sih yang menggunakan bahasa itu. Jadi bahasanya baku, sesuai ejaan. Kalaupun mau yang gaul ya nanti ada lagi kolomnya, bukan kolom berita berarti, bukan kolom berita langsung. Oke, ngomong-ngomong berita, AA berarti kan observasi ataupun meliput. Betul. Biasanya meliputnya kegiatan apa aja sih? Kan lingkupnya di kampus nih. Kalau misal apakah hanya event kampus, apakah di luar kampus, apakah ada lagi event-event yang lainnya yang pernah bersejarah banget nih buat pers gitu? Gak ada sih. Gak ada yang bersejarah banget juga. Emang ya kalau kampus sih ya kegiatan kampus tentu diliput ya. Kalau ya idealnya seperti itu, tapi kan kadang kita yang namanya UKM harus diakui dan ini ada banyak kritik juga dari mahasiswa, ada beberapa kegiatan yang tidak terliput. Sebenarnya kita inginnya semuanya diliput kegiatan, hanya saja ini sumber dayanya itu masih kurang, masih perlu dilatih lagi gitu. Jadi itu kita berproses lah supaya semua berita, semua kegiatan di kampus kita liput. Dan kalau tadi tanya apa berita paling bersejarah? Berita paling bersejarah banyaknya kontroversi sih. Kontroversi. Iya. Jadi Contohnya yang apa yang paling diingat sama teman-teman pers? So asik nih juga kontroversi loh. Kontroversi gila. ya? Ketawa-ketawa terus isinya. Parah. ya apa ya contohnya yang bukan paling diingat ya, mungkin yang paling terbaru karena ada beberapa sebenarnya, terutama ketika saya menjabat di Sinergis gitu kan, ada beberapa yang kontroversi, tapi
boleh satu aja itu ketika saya menulis tentang bukan kurangnya, jadi kayak memberitakan bagaimana sih proses pembelajaran daring di Uniku. Dan kebetulan kan agak kurang kan. Meskipun saya mengerti karena ini baru pandemi, baru beradaptasi, tapi di sana saya tulis bagaimana kurangnya gitu. Dan itu juga sebenarnya udah memenuhi prinsip jurnalisme. Karena apa? Ini yang bilang bukan saya. Jadi setelah kontroversi itu saya konsultasikan tulisan itu yang isinya kurang lebih kritik terhadap pembelajaran daring di Uniku. Saya konsultasikan ke AJI, salah satu anggota AJI. Itu Aliansi Jurnalis Independen, salah satu organisasi profesi wartawan gitu kan, atau jurnalis. Itu katanya beritanya sah-sah aja dan itu memenuhi kode etik jurnalistik. Tapi Bang, kalau lu paling suka ngeliput apaan Bang? Berita yang happy kah, apa yang sedih-sedih gitu? Apakah yang berkontroversi? Berkontroversi lah. Karena kontroversi itu kan menyadarkan orang. Oke. Apakah semua mahasiswa Uniku menyukai kontroversi? Kok ke gua? Setahu saya suka sih. Tapi dipublishnya di mana Bang? Di web. Di web? Ya, Iya, webnya apa nih? sinergispress.com kalau sekarang. Ada Instagram ya, Pers? Ada Sinergis Press. Iya, aku mau lihat boleh gak sih? Boleh aja sih. Kita lihat. Jangan minta foto. Enggak, kan follow. Kalau sekarang lagi istirahat dulu berita kontroversinya. Weekend soalnya weekend. Sinergis. Sinergis Press. Oh, iya, Press. Kan kalau bahasa Inggrisnya berarti PRESS. Iya nih, lengkap banget tuh teman-teman. Tuh. Tinggal kelihatan juga, Cak. Iya. Cak lagi astagfirullah. Ya gitulah, nanti editor edit sendiri lah, di zoom in atau di zoom out ya. Kayak lagu lu. Iya gitu. Apa Iya tadi rapi namanya? nih. Sinergis Press. Oh, biar lebih fresh gitu ya. Tuh, iya benar. Oke. Kalau follow di follow back nggak sih? Bukan admin saya. Oh bukan admin. Kasih Tergantung tahu adminnya. dong. Adminnya mana sih? Fallback lantar lah. Oh gitu. Ya. Oke, kan tadi kan mengenai PKKMB ya? PKKMB. Nah, pernah gak sih dari versi itu ngedengar-dengar tentang adanya itu loh yang kasus Genggaman tangan. yang kayak gitu. Apa itu? Oh iya, menarik. Iya, Tentang pernah masalah. kan? Pernah itu kan? Iya. Yang PMB seksual apa gitu? Iya, tentang kekerasan seksual ya. Tentang Permendikbud nomor 30 berarti. Iya. Itu dimuat juga? Dimuat juga beberapa waktu yang lalu, bahkan bisa dikatakan liputan utama Sinergis sebenarnya. Oke. Banyak yang tertarik? Lebih tertarik yang kontroversi apa yang membahas seperti itu? Sejauh yang saya alami ya, kebetulan ketika meliput yang tentang Permendikbud 30 tentang kekerasan seksual itu, yang meliput bukan saya, ada anggota yang lain kan. Tapi sejauh yang saya tahu, dan mungkin saya salah, itu memang kayaknya hype-nya lebih yang kontroversial ya daripada yang isu kekerasan seksual. Hype-nya tuh. Jadi kayak semangat jadi jumlah pembaca terutama segala macam di medsos lebih tertarik yang kontroversi gitu. Iya kan orang Indonesia Orang-orang mah kayak gitu ya. suka gibah Bang. Iya, benar. Termasuk lu? Ih suka banget. Waduh. Iya. Suka Gitu. banget. Nanya, Ayo Ci. gibahin siapa Bang? Enak kayaknya gibah nih. Iya. Boleh. Lu aja kali gibahin. Gimana aja? Sama yang jauh. Boleh nggak? Enggak. Oke. Jadi akun gosip. Nggak boleh. Iya. Kalau misalnya kan tadi kan kita udah membahas tentang di dalamnya Pers. pers itu ada apa aja, terus juga dibentuknya pers itu ada apa aja, terus peran pers di Uniku selain untuk membuat berita itu Oh jadi adalah- begitu nadanya ya. adalah Ini mungkin sekalian ya karena ditonton banyak orang kan, subscribernya Amin. banyak kan ya kan. Amin. Mudah-mudahan. Jadi ya sekalian ini juga saya ingin memberitahu banyak yang membandingkan PES mahasiswa itu dengan UKM lain. UKM lain itu dilihat dari biasanya ya prestasinya, dia ikut lomba. ojo dibanding-banding. Ya, nanti diedit lagu ya kayaknya. Lanjut. Jadi ya membandingkan dengan, jadi kan kalau UKM lain itu kan ada kayak ikut lomba, terus dapet piala gitu kan, dan rektorat juga mempertanyakan sebenarnya
kok sinergis nggak pernah bawa piala gitu kan. Sebenarnya gini, yang namanya pers ya tugas utamanya ya membuat berita, menulis gitu kan. Tugas utamanya di samping intinya membuat liputan kan, termasuk menulis berita. Jadi ketika ditanya mana prestasinya, justru prestasinya ya ketika membuat berita, ketika berhasil mengangkat isu yang tak diangkat, itulah prestasinya. Setuju, Bang. Iya kan? Setuju. Apakah ada perlombaan? Ada, tapi itu sifatnya individual. Jadi misalkan nih anggota sinergis, misalkan saya ikut lomba menulis, nggak bawa nama sinergis, karena kebanyakan lomba menulis itu sifatnya individual. Ada juga mungkin ya yang bawa organisasi. Tapi intinya yang namanya pers, ya tugas utamanya menulis. Prestasinya apa? Ketika mengangkat isu-isu yang kurang dilirik, itulah prestasinya. Karena nggak berani, butuh keberanian juga kan untuk mengangkat isu. Tapi Bang, kita tarik ke belakang dulu ya Bang ya. Enggak, bukan gitu. Aja lebih lucu daripada kamu. Makanya magangnya jangan kelamaan. Ayo nanya. Oh iya. Udah lucu, udah lucu. Garing. Apa Cing, apa mau ngomong apa? Enggak, Lau nih tertarik dari Lao. lu. Oh. Lu Bang, tertarik menjadi jurnalis tuh ada basicnya nggak sih latar belakang itunya? Apakah Apa dari turunan SMK-nya dulunya broadcast atau gimana gitu? Karena jurnalis itu kan sebenarnya saya suka menulis, ya kan, suka menulis. Menulis surat cinta? Enggak, itu enggak termasuk menulis sih, itu mengungkapkan perasaan. Betul. Jadi kan saya suka menulis. Tepatnya dulu itu ketika sekolah itu menulis opini kan, opini tapi masih di status Facebook kan bisa agak panjang ya kalau status Facebook. Dan saya suka saja melakukan hal itu. Dan opini saya juga memang sejak dulu agak kontroversial ya, kontroversial. Entah kenapa saya menikmati bentrokan gagasan seperti itu, karena itu kayak membuat saya berpikir ulang tentang opini saya. Terus sekalian kita share juga pemikiran kita. Itu menurut saya kegiatan yang sangat menarik. Berarti nggak tahu kenapa tiba-tiba suka aja. Menarik. Gitu. Menulis itu kan salah satu cara kita mengasah jiwa juga kan, ya kan, dan pikiran kan tentu. Karena ketika menulis kita berpikir ulang, beda dengan bicara kayak gini nih. Kalau bicara kan kita kayak cenderung asal kan, nggak mikirin struktur segala macam. Tapi kalau menulis kita mikirin tuh argumennya ini udah kuat nggak, secara bahasa udah pas nggak, terus terstruktur nggak. Jadi kan itu kayak memperkuat argumen kita atau merevisi argumen kita. Karena itulah, karena saya tertarik dunia kepenulisan, akhirnya bergabung dengan UKM yang paling dekat dengan dunia itu, ya jurnalisme. Oke, tadi kan berbincang tentang jurnalistik banyak banget nih ya, Ayah. Ada dong cara-cara memahami ataupun mengetahui versi AA tuh berjurnalistik secara baik dan benar gitu. Oke, jadi langkah-langkah, iya kayak tadi ya, langkah-langkah apa yang perlu ditempuh untuk belajar jurnalisme gitu kan. Sebenarnya gini, banyak yang salah mengira gitu, kemampuan menulis itu dihasilkan dengan banyaknya ikut kelas menulis. Tapi sebenarnya enggak. Sebanyak apapun kamu ikut kelas menulis, semahal apapun kelasnya, itu enggak akan berhasil kalau kamu tidak menulis. Jadi, kalau saya ya, langkah-langkah apa untuk bisa memahami jurnalisme dengan baik, agar bisa menghasilkan tulisan yang baik ya, sederhana aja. Pertama, itu rajin menulis, tapi sebelum bisa menulis, harus ada bahannya. Bahannya didapat dari mana? Dari membaca. Jadi caranya adalah ya banyak membaca, terutama membaca berita. Itu harus lah. Kalau ingin jadi jurnalis, ingin bisa nulis, harus itu membaca berita atau artikel itu. Nggak boleh sehari pun bolong baca berita itu. Bahkan nggak cukup satu berita aja. Kamu suka baca nggak? Aku baca pikiran lu. Waduh. Lanjut Bang. Itu harus membaca baru menulis gitu. Jadi proporsi antara menulis dengan membaca itu harus lebih banyak membaca. Karena ketika orang menulis tanpa banyak membaca, tulisannya akan nggak kuat. Oh, berarti membaca dan juga menulis. Betul, itu satu kesatuan itu. Oke, lu belajar dulu mengeja ya. Aduh, parah. Baru membaca. Lu belajar dulu menyimak. Aduh.
Gitu. Bang, oh iya Bang, barang ini kan di jurnal di LPM sendiri kan anggotanya udah banyak, mungkin Cukup banyak lah. gue juga tertarik sih Bang ikutan ke LPM, soalnya gue juga orang-orang yang suka mikir aneh-aneh gitu Bang. Iya, mantap. Tapi barangkali Bang, lu bisa ngajak orang yang lebih banyak supaya ayo masuk LPM dong gitu-gitu Bang. Ajakan berarti ajakan. Ajakan ya? Ya untuk mahasiswa-mahasiswa, entah mahasiswa baru atau yang sedikit sudah lama yang ingin pikiran kritisnya terpantik, entah yang ingin bisa belajar berpikir kritis, entah ingin belajar bisa menulis, atau yang tadi sudah kritis butuh penuangan, ya satu-satunya tempat ya LPM Sinergis, gitu kan. Jadi silakan bergabung, nanti cek aja IG-nya, Instagramnya. Sinergis Press, nanti ya semester baru lah itu ada rekrutmen juga pasti. Nih, Instagramnya di bawah ini. Oke. Editor, silahkan. Lu nyusahin editor emang nih orang parah. Suka di sini, tiba-tiba di sini. Kasihan mereka. Gak apa, gitu ya. Oke. Oke. Cing, nah tadi kan kita udah berbincang-bincang sama AA-nya nih. Tapi aku AA siapa? juga AA Tri. Gue. Uniku menjulang gitu. Menjulang. Iya, ketika Anda bilang uniku, nanti AA bilang uniku menjulang. Tapi nggak harus gini kan? Harus. Orang kan itu kayak gini ciri khasnya di sini. Iya. Orang kritis tuh gini semua Bang. Iya. Maksudnya pelangi semua. Bukan. Kayak SpongeBob. Enggak. Yuk. Nah, yuk ya. Iya. Yuk. Uniku menjulang.